Murid itu nggak sah disebut murid. Murid itu orang yang berkehendak mengenal Allah sampai dia menjadi murad. Murad itu Allah lah yang mengenalkan diri kepadanya sehingga dialah yang dikehendaki Allah. Jadi murad itu orang yang dikehendaki Allah. Ya, hadisnya dalilnya surah Asy-Syura itu ya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah lah yang memilih hamba mendekat kepadanya. Jadi hamba itu dipilih oleh Allah karena Allah menghendaki si hamba, maka Allah lah yang berkehendak kepada hamba. Hamba disebut murad. Disebut dengan muradun, ya, yang dikehendaki. Betapa nikmatnya kalau kita dikehendaki Allah, dipilih oleh Allah SWT untuk kenal dia, ya. Tapi murid itu mengamalkan syariat dan thariqat. Murad itu sampai kepada hakikat. Kalau dia sukses sampai ke ma'rifat al-Muhammadi, mengenal ma'rifat yang diwariskan Sayyidina Nabi SAW. Jadi sampai hakikat belum lolos antum. Iblis itu ahli hakikat. Makanya tauhidnya keren sekali. Cobalah lihat dialog-dialog iblis. Itu luar biasa. Lihat doa-doa iblis mustajab. Jadi kalau mau jadi mustajab cukup jadi halal haqa'iq. Tapi bisa jadi makbulnya doa itu bukan nikmat tapi istidraj. Istidraj ini tambah pemberian, tambah songong dia, tambah sombong dia, tambah amal, tambah sok suci dia, tambah keramat, tambah bodoh amat dia. Kalau sampai kepada ma'rifat, dan ma'rifat pintunya cuma satu, la nabiyya ba'di, selesai. Tidak ada nabi selain aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka mustahil seseorang usul kepada al-ma'rifat al-ilahiyah kecuali min babil Muhammadi, dari pintu Sayyidina Nabi SAW. Jadi jalan kepada Allah itu ada dua. Ada jalan sebelum mencapai kesadaran bertuhan, namanya thariq qabla al-wusul. Ada jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah mencapai kesadaran bertuhan. Jadi orang yang sudah wusul, dia terus berthariqah. Ada thariqat lanjutannya. Nah, nggak boleh berhenti. Nah, ini kawan-kawan biasanya, apalagi di beberapa zawiyah, kalau sudah dapat gelar syekh atau mursyid, atau diperintahkan mimpin surau mursyid, atau macam-macam istilahnya, badal talqin, wakil talqin, udah nggak mau riyadhah untuk murid, dia nggak. Ini dia gagal, berarti gagal memahami, ya. Kan tujuan kita dawamul ubudiyah ilallah zahiran wa batinan, dawam berubudiyah kepada Allah zahir batin, sehingga muncul kesadaran menyembahnya seakan memandangnya, jika tidak merasa berintai-intaian dengan dia, ya. Berintai-intaian dengan Allah itu dalam babul jalal muncul rasa takut, tapi bukan takut gelisah, takut tapi enak, takutnya ini enak. Dan yang kedua, al-jamal. Nah, ini muncul rasa rindu, syauk, rasa rindu. Nah, ini yang bikin orang sakar, mabuk. Jadi kalau ada orang belajar zikir mabuk, ini tidak lagi masuk ke bab syauk fi jamalillah. Cuma lewat gurunya lewat Sayyidina Nabi SAW. Nah, thariqah qabla al-wusul itu thariqah yang sudah banyak dibahas oleh para imam kita, misalnya As-Sarraj, ya, dalam kitab ilmu tasawufnya dia disebut maqamat sufi. Kemudian juga ada Imam Ghazali, sebelum Ghazali ada Abu Talib Al-Makki, Qutul Qulub. Itu semua menunjukkan maqamat atau hal-hal tahapan yang mesti dijalani sebelum orang wusul.
Begitu juga Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ya. Nah, setelah usul, itulah kalau antum baca kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu kalau belum ada kesadaran bertuhan nggak paham tuh baca kitabnya. Jadi kalau baca kitab itu tasdik aja, ya, sahih, udah gitu aja ya. Kitab Ghazali itu dibagi makomat sampai ridho ikhlas khair. Tapi kalau sudah masuk bab baqa, bab tauhid, lalu dia bicara tentang fana, itu adalah bab ba'dal usul. Ya. Jadi di sini ada zullah, menghinakan diri. Nah, maka taubat itu menghinakan diri, itu sebelum usul. Semuanya karakter ibadah. Faqr, merasa memerlukan Allah, membutuhkan Allah. Haja, ittirar. Ittirar ini hanya mengadu kepadanya. Dan kita kejepit. Nah, ittirariyah ini manhaj kepepetiyah. Biasanya orang kalau udah kepepet, itu doanya mantap. Ya, marhaban Buya Al-Batiqiyah. Buya Asfi hari ini lagi pakai baju batik, baju ahli bid'ah. Marhaban Buya, fadal Buya. Ni'matil bid'atu hadhihi, ya. Terus ada tamaskun, hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin. Sederhana itu antum kalau buang sampah, kalau bisa buang sendiri. Tapi namanya kadang teman kita berebut khidmat, ya. Aneh kasih tahu. Jangan hanya khidmat ke guru. Khidmat juga buat teman. Teman kita nih mau buang sampah, dia lagi nggak konsen. Ambil sampahnya, kita yang buangin. Teman kita kehausan, maklum orang kurang minum, fokusnya nggak beres. Kita ambilin, kita anterin buat dia. Itu namanya khidmat lil ikhwan. Jadi dalam thariqah itu ada adab ma'al ikhwan, adab kepada sama santri, sama murid. Nah, apalagi husnuzon, berbaik sangka. Jangan hanya ngomong baik ke guru, tapi juga ngomong tawadhu ke teman, ngomong lembut ke teman. Itu satu hal yang mesti kita praktekkan mulai. Ya, selama ini kan sudah mulai berhasil nih beradab kepada guru. Saya lihat sudah oke. Dan sudah nggak mulai beda-bedain, ya. Mau ke siapapun yang duduk di sini guru, kecuali ente cum duduk di sini. Ya, kalau Manjung duduk sini itu lagi ngorok deh biasa. Salatin. Merendahkan diri. Itu menjadi kepatuhan. Kapan tubuh ini akan ngikut kepada kolbu? Kalau kolbu mengikut kepada yang membolak-balik kolbu, baru dia tunduk. Jadi ternyata setiap hari itu tubuh berkalam. Wahai kolbu, wahai lisan, wahai mata, semua dia ngomong. Cuma yang disirkan, yang dizahirkan Nabi dalam hadis tentang, di hadis Tirmizi, bahwa anggota tubuh berbicara ke lisan. Wahai lisan, kami itu garansi keselamatannya, insurannya ada di kamu. Kamu jaga-jaga kami, ya. Artinya hati-hati kalau berkalam. Sebenarnya itu contoh bahwa anggota tubuh saling berdialog. Apa maknanya? Anggota tubuhnya bukan milik kita, ini aset Allah. Dia hanya kasih fasilitas buat kita aja. Dan fasilitas ini akan diambil. Dan udah banyak orang diambil sedari hidup. Ya, kita sudah lihat orang yang sudah nggak bisa bergerak, separuh, setengah, dan lain sebagainya. Itu cara Allah buktiin. Hei, ini milikku bukan milikmu. Dia ingin ke kanan, dia bergerak ke kiri. Ada kan yang begitu?
Gak usah disesali, cukup katakan ya Rob, ini milikmu. Nah, semoga yang belum kena, Allah jaga kesehatannya, Allah terbitkan kesadaran ini dalam kalbunya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, adapun at-tariqul ladzi ilaihi ba'dal wusul la yakhlu sahibuhu imma ayakuna warithan fayaslukahu bi awsafir rububiyyah min al-amri wan nahi والعزة والتنزيه والكبرياء والهداية والتعليم والحنان والرقة والغلظة والشدة والقهر وإن كان غير وارث فبالتسليم والتفويض ونفي الأوصاف والبقاء مع الله على بساط المشاهدة والسكون تحت تصاريف القدر من غير اعتراض. Nah, ada dua jenis orang yang sudah wusul. Jika dia pewaris keilmuan Nabi SAW, ya, maka ini tipe pertama. Berarti dia muallim, dia guru. Tapi kebanyakan orang kan bukan waris, bukan muallim, bukan muallim ilmu ini. Berarti dia yang kedua, ghair waris. Kalau dia seorang yang pewaris keilmuan rohani, ilmu ma'rifat hakikat, apa yang mesti dia kemudian lalui? Ini coba lihat, jangan salah terjemah. Fayaslukahu, maka dia akan menempuh bi awsafir rububiyyah, dengan atribut-atribut ilahiyah rububiyah, bukan ilahiyah. Saya ulangi terjemahannya, awsafir rububiyah, bukan awsafil ilahiyah. Bedakan Rabb dengan rububiyah, Rabb dengan Rabbani. Rabbun itu Allah, rububiyah itu karakter yang dipinjamkan kepada kita. Ini bukan bab akidah, bab ilmu kalam. Di ilmu kalam rububiyah, Allah pencipta. Kalau di Wahabi, tauhid rububiyah itu tauhidnya orang ahli kalam, ahli filsafat dan sufi. Kalau tauhid mereka lengkap, tauhid uluhiyah. Nah, kita nggak bicara bab itu karena istilah itu justru keluar dari mustalah Qur'ani. Di Quran, orang yang dipuji itu orang bukan yang ngomong ilahuna, tapi mengatakan Rabbuna. Ya. Masih ingat ayatnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu dua surat loh ngomong begitu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah berarti berrububiyah. Ini bukan rububiyah teori Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu milik filosof non-muslim, orang musyrik. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah itu musyrik mukmin sama. Yang beda nanti mukminnya beruluhiyah atau tidak. Nah, ini kan ala-ala dia. Dia menemukan teori itu dan itu dia pakai. Nah, kita nggak menggunakan itu. Kita menggunakan mustalah Qur'ani bahwa kata Rabb lebih luas daripada yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Karena Al-Quran itu lebih besar daripada yang dibayangkan Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya ya. Marah-marahlah dia ya. Insya Allah dia kan sudah masuk ke alam lain ya. Insya Allah dia benerin juga ini. Ya percayalah dia beginian ya. Ya. Akal kita itu terlalu kerdil untuk mampu memahami Quran yang sangat luas itu ya. Jadi awsaf rububiyah, coba antum punya apa, telinga atau mendengar, mana yang disebut sifat? Telinga atau mendengar itu sebuah sifat. Nah, dalam ilmu akidah dan ilmu dzauq, ilmu hakikat, mendengar itu sifat. Dalam ilmu akidah disebut sifat ma'ani. Padahal itu sudah sifat rububiyah, bukan sifat Rabb. Apa bedanya? Kalau sifat Rabb, Allah sama basar, kalam. Di kita Allah tajallikanlah, Allah kasih hadiah itu sifat. Tapi itu bukan sifat, juga jangan disebut Allah. Cukup katakan sifat yang dipinjamkan Allah.
Kalau kita katakan ini sifat Allah, ini af'al Allah, itu kan bukan berarti zatullah. Alam ini perbuatan Allah. Alam kan bukan Allah, ya kan? Nah. Fayaslukahu bi asafir rububiyah min al-amri wan nahi. Jadi yang ahli akidah coba ganti dulu istilahnya. Ini bukan istilah akidah, ini istilah zauq, ya. Dengan sifat-sifat rububiyah, apa saja sifat rububiyah itu? Al-amr wan nahi, wal izzati wat tanzih wal kibriyai wal hidayati wat ta'lim. Maka seorang guru, coba lihat guru nyuruh-nyuruh nggak amalin ini? Nabi begitu nggak? Nah, itu Nabi lagi pakai sifat amr wan nahi, namanya sifat rububiyah. Apalagi wal izzati wat tanzih wal kibriya. Nah, bukan berarti Nabi itu sombong, izzah, tanzih dan kibriya, enggak. Allah jika bertajalli dengan keagungannya, dengan kebesarannya, kalau bertajalli itu hamba bukannya sombong, justru si hamba kalau berkalam, maka kalamnya itu akan membuat orang-orang merasakan kehadiran Allah itu maha hebat. Itu yang disebut tajalli kibriya illah. Bukan kemudian dia menjadi Allah, bukan, ya. Kecuali, ya, maka waris ini terbagi dua. Ada waris yang salik wasil, ada waris yang majzub wasil. Apa arti salik wasil? Salik wasil ini dia menjalani dari awal, dia jadi murid, lalu Allah usulkan dia. Sedangkan yang kedua, orangnya majzub dan dia usul. Nah, tapi ada seorang guru saya menambahkan satu lagi. Kalau majzub ini kan fana dalam mahabbah. Kalau yang ketiga itu baqa dalam musyahadah, itu malamatiyah. Baqa dalam baqa loh, bukan hal. Kalau hal itu sesekali aja, kadang merasa, kadang tidak. Kalau orang malamatiyah hakiki, aslinya dia, kalau Allah ganti sedikit jadi mahabbah, dia jadi majnun dipandang orang. Dia bukan majnun, dia terlihat majnun. Kalau ada orang gila cinta itu enak, nikmat. Asik gak, Bang Dok? Lagi mabuk kasmaran tuh enak. Maka mabuk dalam cinta kepada Allah itu lebih nikmat lagi, lebih gila lagi, lebih dahsyat lagi. Nah, jadi ada tiga tuh. Pertama apa? Salik wasil. Yang kedua majzub wasil. Syaratnya ada wasil loh. Ada orang majzub nggak wasil. Gimana ceritanya? Ya kejedot otaknya. Kalau majzub biasanya wasil. Majzub yang mutlak. Kalau majzub yang muakkad, yang standar, itu enggak. Bukan itu yang kita maksud. Majzubnya mutlak, kayak Wan Sekhon kalau yang masih hidup, ya. Dulu Habib Ja'far, ya. Walaupun beberapa murid-muridnya misalnya mempercayai hanya dia, yang lain dia nggak percaya, itu urusan muridnya. Yang penting kita tasdik kepada. Kenapa kita nggak tasdik? Karena kita nggak ngalamin, ya. Nanti akan masuk ke bagian ini, ya. Jadi yang ketiga apa? Namanya belum aneh kasih ya. Tadi salik majzub, salik wasil, majzub wasil. Ini apa nih?
Itu penamaan di belakangnya. Apa namanya? Ayo Buya, kasih nama Buya. Inilah sebab Al-Arif Billah. Al-Arif, Arif Billah. Arif Billah ini kadang malah mati itu nggak mesti seperti yang kita bayangkan. Ya suka-suka Allah lah. Ada yang dia nyamar jadi guru, dan nyamar jadi pemimpin, ada yang nyamar jadi apa aja, jadi pedagang, ada yang nyamar jadi pecinta dunia, ada yang nyamar aja kerjaan mereka. Jualan apa dek? Salatin jualan apa tuh? Oh lagi ngajar. Lagi ngajar. Malu. Allahumma salli ala sayyidina. Ini ibnunya Biyazul Asfi ini luar biasa. Kecil-kecil udah bisa ngajar. Nanti dia baca hadis innama bu'istu mu'alliman. Taib. Apalagi hidayah, ta'lim, hanan, riqah. Jika dia tidak salik yang wasil, tapi dia majzub, itu kayak Sayyidina Al-Hallaj. Sayyidina Al-Hallaj, apa yang terjadi pada beliau? Kibriyanya Allah itu berzahir pada dirinya. Bukanlah itu Hallaj yang berkata anak Allah, yang berkata saat itu Allah. Oh Allah bertenasuh dong, enggak. Allah nggak perlu inkarnasi. Jadi ruhnya Sayyidina Hallaj itu ketika Allah bertajalli, fanalah kediriannya. Maka Allah pinjamlah. Tapi benarkah ibarat ini Allah meminjam kepada yang dia punyai? Tapi ini cuma ibarat aja. Allah gunakanlah kalamnya Hallaj untuk berbicara, akulah Allah, karena dia sedang fana di situ. Tapi tetap saja Ar-Rabbu Rabbun wal Abdu Abdun, hamba-hamba, Tuhan Tuhan. Itu orang mabuk. Ini antum gak bisa terima. Kenapa hadis Nabi Imam Muslim antum bisa terima? Ketika seorang lagi saker karena barangnya balik, masih ingat? Barangnya hilang, ontaknya hilang di tengah padang pasir, udah bingung kalau jalan. Padang pasir itu kan, bukit-bukit padang pasir itu bisa ganti-ganti per jam. Kalau lagi musim kayak gini nih, musim lagi angin kencang, udah putus asa, tahu-tahu lagi ketiduran dijilat-jilat apa kata dia? Masih ingat kalamnya? Ini orang lagi majzub. Jadi Nabi sudah kasih kisi-kisi majzub tuh ada. Alat orang kayak alat itu ada contohnya. Cuma ini dikasih asbabnya onta. Apalagi dikasih yang lebih mulia dari onta, yaitu ma'rifatullah. Apa kata orang ini? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Itu majzub paling dahsyat itu. Dan Nabi tersenyum tuh. Nabi nggak mengatakan orang ini zindik, kafir. Kalau Nabi berhukum dengan hukum kalam yang kemudian dibuat setelah masa kenabian, dan kita saklek di situ, tidak kemudian fleksibel seperti Abul Hasan Asy'ari karena berguru kepada Imam Junaid, apa yang terjadi? Mungkin orang akan bilang, oh ini hadis yukhaliful aqidah, menyalahi aqidah Ahlussunnah. Nggak begitu cara memahami hadis. Yukhalif akhlak ya, menyalahi akalmu ya, akidah Ahlussunnah tidak. Ya, karena akidah Ahlussunnah itu ada pakem-pakemnya. Ini bagian yang dia masuk ke bagian yang kedua. Kalau dia bukan waris, fabit taslim wa tafwid. Engkau taslimlah, serahkan hakikatnya kepada Allah, tafwid. Ya. Kita kepulangkan kepada Allah semua. Wa nafil awsaf. Dan tapi jangan klaim-klaim saya lagi majzub nih, bisa gitu nggak? Ya, saya lagi saker nih, nggak bisa begitu juga. Saker kok sadar?
orang kasmaran tuh nggak sadar lah dia kasmaran. Ada loh Pak Sulaiman. Wal baqa'i ma'allahi ta'ala ala bisatil musyah wa nafil awsaf, menghilangkan sifat. Jadi mereka ini makomnya di mana? Di orang-orang yang masuk sini lebih kepada fana, ya. Nah, tapi kemudian nggak boleh berhenti di situ. Orang-orang awam yang tasdik, nah ini dalil kita bahwa yang boleh masuk ke ilmu ma'rifat tidak hanya orang alim, tapi juga boleh orang yang tidak bisa baca kitab kuning. Dalil terkuatnya Sayyidina Muhammad SAW. Apakah beliau mampu baca kitab kuning? Pernah kuliah nggak di pesantren? Nabi Muhammad SAW pernah kuliah di tempat Buya nggak? Pernah ngaji kitab baik kuning nggak? Jurumiyah, enggak kan? Mantan takrib, mantan takrib kali ya, mantan yang pernah dideketin. Apa lagi? Pernah nggak belajar Sunan Abu Daud Tirmizi Nabi Muhammad? Enggak. Justru semua itu sumbernya beliau, dan beliau la yaqra kitab ad-dunyawi. Beliau nggak baca kitab-kitab duniawi. Karena beliau lah sumber kitab. Ngapain kita membaca kitabnya? Maka yang disebut wal kitabil mubin, tafsirnya ada yang menyebut kitabul mubin Al-Quran, yang menyebutkan Lauh Mahfuz. La indi huwa qalbul Muhammadi, qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, ya. Kenapa? Cobalah antum lihat semua disertasi yang ada hari ini di kampus-kampus Islam, bahkan kampus umum, itu dari qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ngajar, bro. Ya. Wal baqa ma'allahi ala bisatil musyahadah. Ya. Baqa ma'allah, ruhnya tetap memandang kepada Allah, ala bisatil musyahadah, pada ranah musyahadah, penyaksian. Jadi yang melihat siapa? Mata atau sifat sama? Oh, sifat sama basar. Tuh. Sifat sama atau basar? Basar. Yang mendengar sama atau basar? Saya mau tanya lagi, kalau tubuh ini milik Allah, yang mendengar itu milik Allah bukan? Benar, milik Allah. Terus kalau saya mengatakan aku melihat dengan mataku, sebenarnya melihat siapa? Allah memperlihatkan kepada kita. Maka kalau antum pun mimpi ketemu Rasul atau lagi sadar merasa kayak bertemu Rasulullah SAW, itu melihat karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipinjamkan penglihatan itu sejenak. Kok nggak setiap hari? Kok setiap hari nanti sakar majzub, nggak kuat. Dikasihlah, ya. Sekelas Uwais Al-Qarni, nur Rasulullah itu diterbitkan oleh ibunya. Jadi ketika ibunya berkalam, ya Uwais, kalau engkau pergi, terus aku dengan siapa? Itu kan sama dengan hadis Nabi. Ada orang hendak berjihad, hadis Bukhari, lalu Nabi mengatakan, alaka walidan, kamu punya dua orang tua? Dia jawab, na'am ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, fafihima fajahid, kalau ada terhadap kedua orang tuamu, engkau berjihadlah. Nah, ini bantahan cantik kepada orang yang suka ngebom dan jihadnya jihad membunuh saja. Hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semuanya sepakat menyebutkan bahwa jihad itu tidak hanya membunuh. Ada jihad berarti ihsan, berbuat baik. Berbuat baik ke orang tua itu jihad.
lebih berat daripada antum jihad ketemu musuh. Ketemu musuh kita, dia bos senjata, kita bos senjata, musuh-musuhan kita kan jelas yang dilawan. Kalau orang tua, dia mau apa, kita maksudnya apa, kita ngomong apa, dia fahamnya apa. Itu kalau nanti ihsan loh. Jangan dikira misalnya orang tua saya udah uzur lah, antum kan belum ngalamin aja. Tak ada zaman kalau antum dipanjangkan umurnya dan Allah ambil kesadaran itu, uzur, nauzubillah min dzalik. Ya. Waktu kecil uzur loh kita, anak kecil bisa ngapain tuh? Tuh, baby diambilin, dimaklumi, ya, kan nggak boleh dimarahin, ya kan? Nah, nanti ketika kita tua balik lagi seperti itu, ya. Oleh karenanya teman-teman yang bukan Allah, taslim, tafwid ini menjadi salah satu karakter yang mesti kita pakai dalam bab ghairul waris, ya, karena kita tidak mewarisi. Di ujungnya disebutkan ini puncak orang-orang yang Allah berikan usul tapi dia bukan muallim. As-sukun tahta tasarrufil qadar. Dia bisa tenang di bawah pergerakan takdir Allah Ta'ala min ghairi i'tirad, tanpa protes. Takdir itu nggak hanya masalah duit, jodoh, hidup, mati, tapi juga masalah anugerah zikir. Itu juga bagian dari takdir. Kok temanku lihat ini aku tidak, temanku ketemu Nabi aku tidak, temanku merasakan A aku kok tidak. Nah, itu bagian daripada takdir. Ridho nggak? Harus ridho. Orang ridho itu lain loh dengan orang sabar. Jadi suatu kali ada dua wali ketemu. Wali yang pertama fana di makom sabar, namanya Shibli. Ketemu gurunya namanya Junaid. Kata Shibli, ketika badannya sakit, dia dapat musibah, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah, semua zikir keluar, tapi sembari gereng kepala dan nafasnya begitu, kayak nyesek, tapi semua zikir dibaca dan ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, panjangin unnya. Apa kata Imam Junaid? Wahai Shibli, itu bukanlah namanya ridho. Bahkan di bahasa beberapa teks itu bukan sabar. Sabar nggak begitu. Jadi sabar dia sudah sampai ke maqam ridho. Ridho itu taslim. Ini ala ma qaddarallahu lak, menyerahkan kepada Allah apa maunya Allah, bukan maunya kita. Itu yang disebut ar-ridha bi qada'illah wa qadari. Berarti nafsiyah kita lebur di situ, nggak ada lagi. Maka kita mesti tiap hari menuduh diri, jangan-jangan yang aku inginkan ini nafsiyahku, bukan ruhiyahku, mau positif ataupun negatif. Nah, tiap hari itu yang disebut hasibu qablaan tuhasabu. Kalau kita rasa di nafsiyah, apa ciri-cirinya? Dia kayak menghadang sesuatu yang Allah mau. Maka kita istighfarkan itu, ya, pulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari Allah bentuknya sama, maka dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang melakukan Allah, jadi usul, orang usul ini tetap saja dia bersyariat, ya, kalau dia waris. Nah, waris yang mana? Salik yang wasil. Bagaimana majzub? Syariatnya majzub apa? Orang dalam ilmu syariat, orang mabuk diapain? Disuruh sholat. Orang cuma mabuk karena khamar, itulah yukallaf, itu syariatnya.
Jadi syariat orang mabuk gak disuruh sholat. Loh kok ada orang teriak-teriak masalahin abah Wad Syekhon, udah gak sholat. Loh orang mabuk suruh sholat. Orang tidur aja disuruh sholat gak bisa. Bangunin dulu tidur baru disuruh sholat, ya gak? Orang tidur disuruh sholat gak? Bangunin dulu dia, baru dia kena hukum syar'i. Orang tidur gak sholat ya gak dosa. Maka kalau mau nyuruh orang tidur sholat, bangunin dulu. Kalau nggak, antum namanya bahlul. Itu bukan ilmu mantik, bukan, serius. Jadi hukum syariat kepada orang mabuk, ya kita perlakukan dia seperti rufi al-qalam anis salasa. Perintah nggak berlaku sama dia. Bagaimana dengan malamatiyah? Malamatiyah itu cukup dengan kisah yang sudah sering saya sampaikan tentang Qudayb al-Ban dan imam yang menjadi imam di masjid. Itu sudah cukup. Ya, bahwa kita nggak boleh menghukum orang dengan apa yang kita lihat. Kita lihat nih dia nggak sholat, kasat mata, kan kasat mata. Ya, kita tugas antum kalau emang kasyafnya sahih, ilmu syariatnya benar, nggak sibuk sama orang sholat, sibuknya berdirinya sholat. Kita nih kasyaf kita benar nggak, batin kita benar nggak, lagi sholat antum hadir nggak qalbunya sama Allah? Hah? Hadir nggak qalbunya bersama Allah? Kan enggak. Terus ngapain mikirin orang ini yang sholat kesini sih? Kan nggak ada urusan di situ. Ya, selama kita kalau lagi sholat masih mikirin, lalu buat definisi sendiri. Ya, kalau dia arifin billah, pasti dia sholat depan aneh, depan ente. Ada urusan apa? Ente siapa? Ente juri kewalian. Nah, emang ada imigrasi kewalian namanya ente? Kan nggak ada. Ya. Halo. Mau jadi mu'alim juga ya, mu'alimah ya. Nah, ini mulai masuk ke bab thariqah, cara mendidik. Awsaful murid alladhi la yaji'u minhu syai'. Ini beliau lagi negur murid-murid yang ketemu mursyid. Mursyid kan santai. Dia riyadhahnya satu napas dia. Satu nafasnya murid lebih afdal daripada 70.000 zikirnya murid. Satu nafasnya mursyid yang wasil, bukan mursyid yang cuma dapat kertas, bukan hanya mursyid yang cuma dapat ajastuka, aku ijazahkan qabilna, tapi mursyid yang wasil dengan berkah dan rahmat Allah tentunya. Satu nafasnya lebih baik daripada 70.000 zikirnya murid. Kenapa? Dalilnya jelas. Ya, masih ingat hadis munajah apa tuh Lora Ali, bahwa tidurnya orang yang alim lebih baik daripada Ibnu Majah ya, daripada ibadahnya orang yang jahil. Murid ini kan dihitungnya jahil billah, bukan jahil mufikih, jahil billah. Kalau fikih dia rukun syarat udah beres, tapi kolbunya belum merasakan hadirnya, belum merasakan dia berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh gini aja, antum di luar nyebut-nyebut nama Buya Asfi, ane mau ketemu Buya Asfi, ane mau ketemu Asfi lillahi ta'ala al-fatihah 70.000 kali. Di dalam sini ada orang ngobrol cuma 5 menit sama Buya Asfi, lebih afdal mana? Lebih afdal mana ayo? Yang 5 menit, nggak perlu pakai fatihah 70.000. Ya, kadang-kadang kita nantangin wali itu gitu, aneh tawasulin dulu, kalau dia wali pasti bisa ketemu. Jadi standarnya kita mulu. Ini sering kita orang-orang untuk sadar bahwa murid itu harus punya adab yang khair, yang sesuai munasib dengan yang sebenarnya. Waqala, nah, berkata Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, idza ra'aita al-murida yamilu ila ar-rukhas. Nah, ini kita benar nih. Kalau engkau melihat murid
Nah, lihat diri kita, jangan lihat orang, ya. Jangan bayangkan orang lain teman kita. Jika engkau melihat murid, yaitu saya, gitu. Kami, ya Allah. Yamilu lil rukhas, cenderung kepada rukhsah. Ngetawain Abi ya. Abi senang rukhsah ya. Cenderung kepada rukhsah. Apa arti rukhsah? Mana? Sani Rokhis Sani, mana Rokhis Sani? Senang mencari yang ada amalan ideal, diambil yang diskon. Nah, yang suka-suka diskon ini, amalan diskon, nggak tahu kalau ibu-ibu suka diskon masuk sini nggak? Tanya ke Buya Aswi, pakar fikih ya. Wa yajnah ila ta'wilat, cenderung kepada takwil-takwil yang liar. Nah, di sini takwil yang liar. Ya. Ini lain dengan isyarat. Jadi takwil lain dengan isyari. Tafsir isyari itu bukan takwil. Ya. Jadi tafsir isyari bukanlah takwil. Dia bab ilmu azwaq oleh ahli zahir, itu bukanlah tafsir. Emang bukan tafsir. Itu haqaiqut tafsir. Siapa yang ngomong begitu? Imam ahli hadis, murid Imam Daruqutni, guru dari Abul Qasim Al-Kushairi, Hafizus Sunnah Nabawiyah, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia nulis kitab Haqaiqut Tafsir. Tapi biasa, dari dulu tuh ahli kalam yang belum usul, biasa komentari sesama asu aja loh. Sesama ahlus sunnah. Apa kata dia? Di dalamnya bukan tafsir, tapi zanadiqah, kezindikan. Zandaqah, bukan zanadiqah. Fiha zandaqah, di dalamnya kezindikan, kesesatan. Dia nggak ngerti disebut sesat. Jadi emang udah karakter dari dulu. Kalau di masa Nabi SAW, ahlul kitab, emang masih kurang. Imam As-Sulami, dia ahli hadis. Bahkan pakar ilmu yang disebut ilalul hadis, itu dia. Di zamannya yang ngerti penyakit-penyakit riwayat hadis itu beliau. Masih kurang bagi mereka. Ya. Kenapa? Al-mar'u aduun ala majahil. Orang akan memusuhi yang dia nggak tahu. Terus kita yang tahu, perlu nggak kemudian membalasi cacian itu dengan cacian? Nggak perlu. Kita kalau membalas, balasnya ilmi. Ya, si ilmiah boleh balas. Ini bedakan yajnah ila ta'wilat, cenderung kepada penakwilan, itu sering mengandai-andaikan makna ayat. Itu lain dengan isyari. Isyari itu enggak. Isyari langsung masuk ke dalam kolbu, dan itu kebenaran yang diperoleh orang yang dapat isyarat. Ya, maka disebut haqaiqut tafsir. Tafsir penjelasan. Yang dijelaskan sebenarnya ini. Ya. Kathir asy-syarih fil umur al-mu'tadah min ta'amin wa syarabin wa syabih dzalik. Ini murid loh ya. Ini murid. Berarti kalau guru boleh takwil nggak? Kalau guru boleh ngambil rukhsah nggak? Sebenarnya guru kalau dia tahu cara kembalinya, tahu cara masangnya, boleh. Rukhsah nggak boleh dipakai illa fi maudhi'ih, kecuali pada tempatnya. Takwil tidak boleh dipakai kecuali bi turuqihi al-mushtaritah inda ahliha, ya, al-mutawaffirah, ya, jadi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan para ahlinya. Begitu juga hidup dengan sedang riyadhah tapi makan enak, gimana? Kalau sekarang sih beberapa mursyid sudah mengizinkan, yang penting murid mau zikir. Kita ketemu di Malaysia, jiran kita, alhamdulillah, Allah yahfazu, semoga Allah melindunginya, doktor, beliau 2 kali doktor PhD, Dr. Jahid, ya, bin Siddiq An-Naqsyabandi Al-Khalidi.
Itu murid, kalau aslinya Naqsyabandi kalau buat suluk 40 hari, muridnya makan daging hanya hari ke-21 sama hari raya dan hari terakhir 40. Nah, di sana suluk 10 hari, murid ada yang dilarang makan daging, nggak bisa zikir. Jadi kalau dia mau tertasbih, daging ya Allah, daging ya Allah, daging, maka disurvei lah, ditanya khalifah-khalifahnya, ditanya, coba tanya, survei ke murid-murid, kamu makan daging, nah zikir malam ini, zikirnya jalan nggak atau dia ketiduran atau di pikirannya gelisah? Ternyata kebanyakan pikirannya tenang dan nggak gelisah, karena yang dihajatkan sampai. Yang dihajatkan sampai. Kita usut-usut, ternyata di kitab murid dilarang makan daging. Antum bisa bayangin orang Arab makan daging. Ya, 2 ekor ayam 1 orang. Itu gadis loh, sama jomblo, cowok bujangan makan ayam 1 orang. Nggak cukup, satu ekor, 2 ekor dia. Itu biasa aja sama dia. Kalau kita kan badan kita nih beratnya berat nasi. Kalau mereka berat daging beneran. Ya, kira-kira maka ijtihad guru-guru ini nggak masalah. Kita pun pernah praktekkan itu 2014, 15, 16 ke beberapa ikhwah kita. Bahkan dari 2013 kita udah mulai. 13, 12 itu saya udah ngajak teman-teman 1-2 ke Surabaya Kasri. Nah, mereka kalau nggak makan daging bisa pulang gitu. Kalau nggak makan mie nggak bisa tidur. Nah, ya udah dikasih. Yang penting zikirnya oke. Ya, begitu guru itu nanggung murid hari ini. Ada celah, yang penting murid ini mau zikir. Guru yang mencarikan rukhsah, bukan murid yang cari-cari rukhsah, gitu ya. Main handphone dulu mana boleh bro. Sekarang kalau sama kita bolehin setengah jam sebelum berbuka, kita bolehin. Tapi supaya ba'da asar itu kan santai, padahal itu waktu-waktu sir lagi turun, itu waktu asrar lagi turun. Makanya sholat asar itu kalau ketinggalan, berkah antum hilang lahir batin hari itu. Begitu dari Imam Muslim, ya, hilang aja habis. Maka asar nggak boleh ditinggal. Zikir ba'da asar apalagi. Ba'da asar biasanya saya kalau di majelis di zawiyah kita, di surau kita buat ngaji kitab. Kitab apa? Kitab yang bisa membuat zikir itu menjadi lebih nyaman. Berarti kitab-kitab tentang ma'rifatullah atau ya semacam motivasi berzikir. Itu kita lakukan, ya. Dulu ada nggak? Nggak ada. Dulu kalau zikir, kalau ente dulu suluk zaman-zaman kita, udah nggak usah banyak tanya. Apa kata guru, amalin, masuk ke dalam khalwat. Diam, kalau ada pertanyaan simpen, ya kalau banyak pertanyaan lagi suruh wudu, berarti akalnya belum wudu, ya. Zikir lagi nggak bisa jalan lagi, pikirannya kemana-mana, udah suruh mandi tobat. Nggak bisa juga, baru datang ke guru. Minimal pertama ke khodamnya guru dulu, khalifahnya siapanya. Kalau beres, gak usah. Kadang-kadang orang bernafsu ketemu guru. Kalau kami dulu enggak, malah takut ketemu guru. Kenapa? Zikir kita belum lengkap. Ya, mau banyak-banyak protes. Lah, zikir kita nggak beres, adab kita nggak sempurna. Ya. Jadi kalau suara guru kita mau naik 5 waktu, kita udah ketakutan. Waduh, guru datang nih. Ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Jadi untuk murid idealnya apa? Tidak banyak, ya, katsirus syarih fil umuril mu'tada min ta'am wa syarab wa syibidalik. Enggak banyak-banyak untuk urusan makan minum. Saya rasa Buya Zul Asfi sudah kaji di kitab
Sya'rani ya, Imam Sya'rani tentang adab-adab dalam berkhalwat, ngurangi makan, minum, tidur dan kalam ya, pikiran. Daiman nazari ila zinatid dunya. Tidak juga diperkenankan bagi murid banyak memperhatikan perhiasan duniawi. Atas dasar itulah dianjurkan menggunakan khirqah. Kayak kami kalau suluk pakai udung-udung yang dipakai sudes itu. Cuma aneh orang di kampung itu ya, asal ngomeng aja, asal ngemeng. Kalau Syekh Sudes boleh, kalau kita nggak boleh. Itu orang Arab, antum datang orang Arab ke sini. Ini bukan negeri yang pakai udeng-udeng kemana-mana, bukan pakai apa khirqah itu kemana-mana. Apa nyebutnya? Betrok atau apa namanya? Semah apa? Ya, itu tradisi Arab Saudi, Hijaz.